Sosok Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal semua kalangan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Beliau merupakan sahabat Nabi, khalifah, dan juga salah satu khulafaur rasyidin yang dijamin keberadaannya di surga. Menelisik jauh ke belakang, mengapa seorang Umar bin Khattab bisa menjadi khulafaur rasyidin? Sebelum memeluk Islam, Umar diketahui merupakan sosok yang paling menentang keras keberadaan Islam. Namun setelah ia memeluk agama Islam, ia kemudian menjadi sosok yang paling kuat dalam membela agama Islam. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ia berhasil menaklukkan kerajaan Romawi serta Persia. Jasa dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam sangat besar, hingga Michael Hart, seorang astrofisikawan Yahudi Amerika, menempatkannya sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 di dunia sepanjang masa. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong dari kategori kelas menengah. Namun Umar dikenal anak yang cerdas karena pada masa itu Umar udah bisa baca dan tulis, yang mana saat itu sangat jarang orang bisa ngelakuinnya. Umar juga seorang yang memiliki fisik yang kuat, yang membuatnya menjadi pegulat terkuat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Wataknya itu keras, yang bikin ia dijuluki sebagai singa padang pasir. Sampai pada akhirnya dia memeluk Islam yang menjadikannya berubah 180 derajat, namun tetap dengan kewibawaan yang dia miliki. Dan for your information ya, tahu nggak kalian kalau pencetus adanya kalender Islam itu adalah Umar bin Khattab loh, pada tahun ke-17 Hijriah, di mana saat itu adalah tahun keempat setelah kekhalifahannya. Tolak ukur perhitungannya adalah berdasarkan saat peristiwa hijrah. Di sini kita nggak akan ngomongin lebih jauh tentang bagaimana kiprah beliau dengan keislamannya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang khalifah yang paling disegani. Tapi dari kesemuanya itu, yang perlu patut kita contoh itu adalah bagaimana Umar bin Khattab ini punya sikap yang sangat bisa kita jadikan teladan dan pedoman hidup. Kira-kira apa aja nih sikap yang patut kita jadikan contoh baik dalam kita bekerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, simak baik-baik video ini. Yang pertama, Umar bin Khattab itu memiliki loyalitas tinggi dalam berdakwah karena dia adalah tipikal orang yang setia dan loyal dalam memperjuangkan agama Islam. Hal ini terwujud melalui loyalitasnya kepada Allah dan Rasulullah di berbagai situasi dan kondisi. Meskipun Umar ini punya sikap yang keras dan tegas, tapi dia selalu menghormati Rasulullah dan mengikuti ajarannya. Kedua, Umar bin Khattab selalu bersikap adil. Beliau ini memang sosok khalifah yang adil dan bijaksana. Dia nggak ragu tuh untuk memberi hadiah ataupun hukuman bagi siapa saja yang layak buat dapetin. Dengan bersikap adil, maka kehidupan dapat lebih seimbang dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Yang terakhir, Umar bin Khattab selalu hidup sederhana. Ini nih, salah satu contoh yang perlu banget kita teladanin. Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin pada masa itu ya. Tapi dia merasa cukup dengan apa yang udah dimilikin, baik itu dari materi, jabatan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dia nggak pernah tuh ngerasa kekurangan rezeki. Beliau merasa dengan hidup sederhana, maka akan mudah untuk bersyukur dari apa yang sudah dimiliki dan gak tergiur sama harta yang bergelimang. Dari 3 hal yang udah disebutin, bisa kita simpulkan bahwa Umar bin Khattab adalah sosok seorang pemimpin yang bijaksana. Itu kenapa beberapa sikap tersebut bisa banget buat kita jadikan contoh. Loyal misalnya. Kita perlu banget loyal untuk melakukan sesuatu supaya gak setengah-setengah. Gimana kita bisa tahu hasilnya seperti apa? Kalau yang kita lakukan juga nggak totalitas. Loyal ini memang diperlukan banget untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Loyal dalam bekerja, loyal dalam memberikan waktu, loyal dalam percintaan. Ya intinya loyal dalam segi apapun itu bagus untuk menunjang semua aktivitas yang kita lakukan. Kemudian bersikap adil. Zaman sekarang kita tuh suka bingung ya. Entah seperti apa kata adil ini bisa ditempatkan.
Soalnya terkadang, apa yang kita bilang adil belum tentu buat orang lain. Adil dalam membagi waktu, adil dalam memutuskan sesuatu, adil dalam memberikan hak dan kewajiban. Semua itu nggak serta-merta langsung bisa diterima sama pihak-pihak terkait kan? Itulah perlunya jiwa kepemimpinan dalam bersikap adil, tidak subjektif dan perspektif, yang kita nilai bahwa keadilan itu dari apa yang sudah kita tentukan. Ya nggak segampang itu. Agak kompleks emang kalau kita bahas soal adil ini ya. Tapi yang jelas, bagaimanapun, kita harus bisa bersikap adil terhadap apa yang kita putuskan atau kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, yang juga mungkin akan sulit di zaman seperti sekarang ini adalah hidup sederhana. Hidup sederhana artinya adalah hidup dengan rasa cukup. Cukup di sini memang relatif, tergantung dari perspektif dan juga kebutuhan masing-masing pribadi. Tapi yang paling hakiki adalah dengan menikmati hidup layaknya manusia hidup. Nggak usah yang berlebihan, sesuai dengan porsinya aja. Mungkin itu bisa didefinisikan kata cukup. Terkadang kita suka dengar sebagian orang bilang, ya hidup harus cukup buat punya ini dan itu. Kalau begitu sih bukan cukup ya, tapi lebih kepada keinginan dari lubuk diri pribadi untuk memiliki ini dan itu. Kalau seperti itu, maka kita juga perlu pandai menempatkan diri untuk memposisikan kemampuan dalam meraih dan memiliki hal tersebut. Kalau itu semua udah bisa kita pilih dan juga kita bisa takar kemampuannya, hidup dengan definisi cukup akan sangat realistis. Jadi itu ya, beberapa sikap dari Umar bin Khattab yang bisa kita teladani agar bisa menjadi acuan dalam kita melakukan aktivitas dan menjalani hidup. Pedoman-pedoman seperti ini akan sangat kita butuhkan agar menjadi panduan hidup. Dengan begitu, hidup kita berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang kita harapkan.